Jadi saudara-saudara, leadership ini nanti akan dihasilkan oleh organisasi-organisasi seperti yang kita punya, PAN, Gerindra, partai-partai lain. Saya yakin semua partai di Indonesia punya orang-orang baik dan punya orang-orang tidak baik. Mari kita akui, iya kan? Kita boleh punya jiwa kors, tapi kita juga harus introspeksi diri. Di Gerindra pun juga banyak yang kurang baik. Banyak yang baik, banyak yang kurang baik. Di semua organisasi ada yang baik dan ada yang kurang. Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama? Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Mengatakan kalau tidak mau diajak kerjasama, jangan ganggu, pret. Kenapa? Ya, karena nampaknya Prabowo diambang kebingungan hari ini begitu kan ya, sampai-sampai mengatakan kalau tidak mau bekerja sama, jangan ganggu. Ini bukan ganggu biasa dalam oposisi dan koalisi, sama dengan apa yang dialami oleh seorang Prabowo ya tahun 2014-2019 mereka ya. Artinya apa? Menjadi oposisi itu sebagai kontrol kepada pemerintah. Mana kebijakan-kebijakan yang baik, mana kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Wajar dong, bukan mengganggu begitu kan. Artinya apa? Artinya mungkin ya, saya sudah memaklumi bahwa seorang Prabowo diambang kebingungan. Di dalam tubuh koalisi sendiri banyak yang kemudian satunya minta menteri ini, minta menteri itu dan sebagainya begitu kan. Ya, saya rasa kenapa yang mesti kita sampaikan kepada publik adalah kalau tidak mau diajak bekerja sama, jangan ganggu. Siapa yang mau ganggu begitu kan ya? Ini rakyat Indonesia secara demokrasi, wajar kalau mereka ya nantinya begitu mengkritik habis-habisan dari seorang Prabowo begitu kan. Ini bukan mengganggu namanya. Artinya apa? Artinya apa yang diucapkan oleh Prabowo ini nampaknya menandakan ada sebuah kepanikan besar. Bagaimana PKS, bagaimana Nasdem, bagaimana PKB yang kemudian berkoalisi dengan Prabowo? Apa yang mesti kita takuti? Apa yang mesti kita bingungkan oleh seorang Prabowo di situ? Wong semua partai itu kecuali PDIP yang kemudian mereka sudah masuk kepada koalisi Prabowo. Apa yang mau diganggu? Rakyat yang jelas tidak begitu kan ya. Sekeras-keras apapun rakyat yang bersuara, mereka tidak akan mendengarkan sejak dulu begitu. Ya kita lihat saja demo-demo itu tidak didengarkan kok begitu kan ya. Nampaknya seorang Prabowo ini mulai menyindir PDIP di situ begitu kan ya. Ya inilah politik kita. Jadi artinya apa? Artinya mungkin inilah kepanikan besar terhadap Prabowo ya, sehingga saya tahu betul bahwa seorang Prabowo itu ya seorang yang tegas, tapi satu sisi mereka akan dilanda kebingungan yang sangat luar biasa. Jadi artinya apa? Menurut saya pribadi tidak ada masalah begitu kan ya, sebagai oposisi bukan mengganggu namanya, tapi mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada di situ begitu ya. Kalau nggak mau diganggu, jangan curang. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Hargai oposisi, kritik itu bagian dari demokrasi sekaligus bentuk kontrol terhadap pemerintah, bukan bentuk gangguan terhadap kinerja pemerintah. Betul begitu kan?
Apakah selama ini Prabowo dianggap sebagai orang yang kemudian otoriter di situ begitu kan? Kalau semisalnya jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu, bukan masalah itu, tapi masalah oposisi di situ adalah sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah, bagaimana jalannya roda kebijakan dan regulasi yang kemudian dilakukan oleh seorang presiden. Posisi dari oposisi itu adalah posisi terhormat mereka untuk bersama rakyat, bersama-sama begitu kan ya, untuk menjaga bagaimana regulasi itu benar-benar dilakukan dengan baik. Apa susahnya sih ya? Apa salahnya di situ begitu? Jadi saya kira ini yang akan menjadi tantangan ke depan bagi seorang Prabowo yang kemudian ya, yang sekarang ini sudah mulai diambang kebingungan di situ. Satunya minta ini, satunya minta itu dan sebagainya ya. Saya rasa oposisi tidak mau tidak mengganggu di situ. Ini udah mau keluar karakter asli. Demokrasi itu pro kontra oposisi dan koalisi sesuai pada tujuannya. Partai masing-masing yang juga punya masanya. Oposisi itu bukan sesuatu gangguannya. Ini hampir bisa dipastikan rezim selanjutnya akan lebih tidak malu-malu untuk tingkah seenaknya ya. Kita lihat saja apakah nanti dari beberapa yang ada, dari beberapa beberapa dari beberapa partai begitu kan ya, seperti Nasdem, PKS dan PKB yang kemudian dianggap sudah berkoalisi begitu. Ngapain kita takut begitu seorang Prabowo? Bukankah di parlemen mereka sudah punya kekuatan yang sangat luar biasa? Ngapain kita harus takut pada PDIP? Kan begitu logikanya begitu kan. Karena satu-satunya yang kemudian yang menjadi di luar pemerintah seorang Jokowi yaitu adalah PDIP begitu kan. Saya kira kalau rakyat bersama dengan PDIP di situ ya sah-sah aja di situ secara demokrasi untuk mengawal bagaimana jalannya demokrasi yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo. Ya tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa Prabowo panik di situ dianggap otoriter dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menurut saya pribadi pemikiran-pemikiran yang agak gimana begitu kan ya Prabowo ini begitu. Saya kira mulai menunjukkan kepanikan ya. Ya takut ya kalau nanti bisa otoriter, wah tunggu saja. Prabowo mengatakan kalau tak mau diajak kerjasama jangan ganggu. Siapa yang mau ganggu begitu? Presiden terpilih Prabowo Subianto menghormati sikap para pihak yang enggan bekerja sama dengannya di pemerintahan yang akan datang. Namun ia meminta kepada pihak yang tersebut untuk tidak mengganggunya nanti. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan di penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu, kata Prabowo. Bahkan ia mengatakan Prabowo menegaskan ia akan berjuang bersama seluruh kekuatan yang hendak bekerja sama dan membangun Indonesia ke depan. Ia menyatakan bakal mengamankan kekayaan Indonesia sepenuhnya semata untuk kepentingan bangsa. Orang lagi mau kerja kok, kita mau kerja kok, kita mau kerja. Kita mau amankan kekayaan bangsa kita. Ya kita tunggu saja bagaimana seorang Prabowo yang mengatakan kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus anti terhadap antek-antek asing. Ya kita lihat saja begitu. Dan sekarang mulai muncul. Kita bekerja demi kekayaan bangsa dan negara. Ya kita tunggu saja. Apakah korupsi akan semakin merajalela di era seorang Prabowo? Apakah tambang-tambang ilegal benar-benar ditegakkan oleh seorang Prabowo? Bagaimana orang-orang pada maling-maling yang kemudian mengambil hak rakyat Indonesia? Ya kita lihat saja begitu kan. Kalau Prabowo itu melewati ini semua, saya yakin dan seyakin-yakinnya seorang Prabowo sebagai pemerintah yang baik, pemerintah yang pro terhadap rakyat. Tapi kalau toh pada hakikatnya hanya omon-omon saja, sama dengan yang sebelumnya malah lebih parah, wah kita tunggu saja begitu kan ya. Dan pada akhirnya orang akan menilai kepemimpinan seorang Prabowo di situ begitu. Tidak hanya ucapan dan omon-omon, kita harus benar-benar dipraktekkan. Bagaimana kekayaan bangsa kita yang kemudian dijadikan sebagai tambang ilegal, semuanya serba ilegal dan semuanya begitu kan ya. Dan bahkan para cukong-cukong mereka bekerja sama, apakah ditindak atau tidak begitu. Kita tunggu saja ketegasan dari seorang Prabowo. Ya, inilah politik kita yang ada di Indonesia. Saya kira sampai kapanpun tidak ada masalah sebenarnya terkait dengan adanya situasi politik begitu kan ya. Karena mungkin diambang kebingungan seorang Prabowo pada akhirnya mereka mengatakan seperti itu ya.
Ia memastikan tak akan ada anak bangsa Indonesia yang menangis karena tidak punya makanan. Kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Bagaimana dengan sebuah realitas yang kemudian ada anak bayi, anak masih kecil begitu kan ya, kemudian apa namanya dijadikan konten, mereka menangis, lapar, begitu tiba-tiba dilaporkan. Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.